subpokok bahasan yang ketiga tentang universalnya ajaran Rasulullah SAW, di mana ajaran beliau mencakup ya risalah kerasulan kenabian untuk seluruh umat manusia. Demikian juga ajaran beliau itu juga berlaku untuk kalangan atau bangsa jin. Ya, kita baca saja teks asal atau asli dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Qala al-mu'allif rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan wa aftaradallahu ta'atahu ala jami'it tsaqalain al-jin wal ins. Wa dalilu qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kata beliau dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, Allah telah mengutusnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada manusia seluruhnya. Dan Allah mewajibkan untuk taat. Ya. Allah mewajibkan agar mentaatinya kepada seluruh dua golongan. Artinya apa? Allah mewajibkan kepada dua golongan makhluk untuk taat kepadanya, yaitu bangsa jin dan manusia. Adapun dalil dari pernyataan ini adalah firman Allah Ta'ala, Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Baik, kita lihat penjelasan lebih lanjut. Fi hadzal maqta' bayanun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila jami'in nas. Pada penggalan kalimat ini terdapat penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ilal yahudi wan nasara wal wathaniyin. Baik itu kepada Yahudi, kepada Nasara maupun kepada kaum paganis, para penyembah berhala. Ya, selain agama Yahudi dan Nasara, itu diistilahkan dengan agama paganis, agama penyembah berhala. Ya, diistilahkan dengan dalam istilah syariatnya atau kalimat syar'inya al-wathani. Ya, wa ilal arabi wal ajam. Demikian juga Nabi SAW itu diutus kepada bangsa Arab dan juga bangsa non-Arab. La ilal arabi faqat, bukan kepada bangsa Arab saja. Ya, karena ada sebagian orang ya itu sangat anti dengan Islam yang berbau Arab, karena mereka beranggapan ya Islam itu disesuaikan dengan kultural atau lokal masing-masing, ya, disesuaikan dengan negara masing-masing. Ini adalah satu kekeliruan, ya, yang mana Islam itu berlaku untuk seluruh alam, tidak kepada bangsa Arab saja. Wa man qala an innahu rasulun ilal Arab duna ghairihim fahuwa kafirun. Dan barang siapa yang beranggapan, yang meyakini bahwasanya Rasulullah itu hanya untuk kalangan Arab saja, bukan untuk selainnya juga, maka dia itu bisa menjadi kafir. Karena bertentangan pemahamannya atau keyakinannya dengan Al-Quran yang mengatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu merupakan utusan untuk seluruh alam, seluruh umat manusia. Ya. Kemudian dalil dari hadis tadi dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW membawa risalah
dan risalah tersebut berlaku untuk seluruh umat manusia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Akhrajahu Muslim wa Ahmad. Nabi SAW bersabda, dan demi jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar aku atau tentang aku seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia itu orang Yahudi atau Nasara, kemudian mati atau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada yang aku bawa. Pasti dia termasuk penghuni neraka. Ya, ini ancaman Rasulullah SAW ketika beliau diutus. Ternyata ada di antara umat ini, di antara manusia yang telah mendengar kenabian beliau, namun tidak beriman kepadanya, maka sudah dipastikan orang tersebut adalah calon penghuni neraka. Ya, bahkan Nabi Khidir pun, kalau seandainya beliau hidup saat ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali harus mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian dalil yang menjelaskan tentang keumuman, ya, universalnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Kemudian kita lihat ajaran beliau pun juga berlaku kepada atau untuk bangsa jin, di mana jin harus mengikuti risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam teks asli kitab Al-Usul Tsalasah memang tidak dijelaskan dalil secara khusus tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada bangsa jin. Ya, kita lihat ternyata banyak ayat atau dalil dari Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 ada dalil atau ayat tersebut menjelaskan tentang dalil secara khusus bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk bangsa jin juga. Ya. Fi qoulihi ta'ala wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami mengarahkan kepada engkau Muhammad sekelompok bangsa dari bangsa jin, ya, yang mana mereka mendengarkan Al-Quran. Ya, ketika Nabi membaca Al-Quran, maka bangsa jin tersebut mendengarkan apa yang beliau baca. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka tatkala bangsa jin itu hadir di majelis Nabi atau mendengar bacaan Nabi, mereka satu sama lain mengingatkan agar diam mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Maka tatkala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca ayat Al-Qur'an, maka sekelompok jin itu pun berpaling atau kembali ke tempatnya, ya, kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Artinya ketika sekelompok jin tersebut mendengar apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW, mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau yang dibaca, mereka kembali ke tempat atau ke kediaman mereka masing-masing dan memberikan peringatan, menyampaikan apa yang mereka terima dan mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fafiha annahum mukhatabuna bihadhihi risalah wa yashtarikuna fiha bil ins. Maka dari ayat ini jelas bahwasannya mereka bangsa jin tersebut juga terdapat panggilan atau diajak bicara atau diwajibkan oleh syariat, ya, atau berlaku juga risalah tersebut kepada mereka sebagaimana syariat tersebut berlaku kepada manusia. Ya.
Wa min babi tatimmatin li hadhil mas'alah hunaka masail yashtariku fiha al-jin wal ins wa yaftariqu min jihatin ukhra wa min ahammiha. Ya, dari ayat tadi terdapat kebersamaan ya antara manusia dan jin dari sisi risalah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka melengkapi atau menyempurnakan pembahasan ini, di sini kami kutip ada beberapa unsur persamaan dan perbedaan antara bangsa jin dengan manusia. Tadi secara global ada persamaan ya antara manusia dan jin dari sisi ya, berlakunya risalah kepada mereka. Nah, di sini akan kita bahas lebih detail beberapa perbedaan dan persamaan antara jin dan manusia. Kita lihat dari sisi persamaan. Yang pertama, annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdah, kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya mereka jin itu diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk membangkang, bukan untuk menyekutukan Allah, ya. Tapi sama persis seperti apa yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Maka jelas di sini bahwasanya bangsa jin ya, itu juga makhluk. Jangan sampai kita takut kepada jin. Jangan sampai takut kita kepada makhluk halus. Kenapa? Karena mereka juga makhluk, ya kan? Makhluk ciptaan Allah, di bawah pengawasan Allah, di bawah aturan Allah. Nggak bisa mereka macam-macam kalau memang Allah tidak izinkan mereka untuk melakukan satu kejahatan atau tindakan yang memudaratkan manusia. Ya. Nah, sekarang banyak ya manusia yang takut kepada setan sehingga menjadi budak setan, menjadi ya hamba-hambanya setan. Ya. Sehingga mereka memberikan berbagai macam bentuk ya, imbalan ya. Seperti apa? Tumbal, ya kan, sedekah laut lah namanya, supaya apa? Supaya bangsa jin itu tidak memberikan bahaya kepada mereka. Ya, ini adalah suatu kerusakan dalam akidah. Ya, walaupun mereka mengakunya sebagai bagian dari kaum muslimin, tapi inti dari keimanan mereka sudah rusak, sudah sirna karena ya, mereka menyembah setan. Ya, wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahmani rahimakumullah. Di antara unsur persamaan bangsa jin dan manusia adalah mereka semua juga akan mengalami kematian. Yasta'una fil mauti 'alaihim illa iblis faqad a'tahu Allahu al-muhlah ila yaumil waqtil ma'lum. Bahwasanya manusia dan jin juga akan mengalami kematian kecuali iblis. Iblis ya bapak moyangnya bangsa jin itu memang kekal, tapi kekalnya sampai hari kiamat saja. Tidak sampai ya lebih dari itu ya. Karena mereka atau iblis tersebut akan diadab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iblis itu sudah ada perjanjian dengan Allah ya agar dipanjangkan umurnya sampai datangnya hari kiamat. Adapun keturunannya iblis ini ya mengalami kematian walaupun umurnya panjang-panjang ratusan tahun. Ya bisa kita ketahui dari eksperimen pengalaman para praktisi ruqyah. Walaupun kita tidak mempercayai 100%, namun ya berbagai referensi menyatakan umur jin itu sangat panjang. Ya. Namun demikian mereka tetap mengalami kematian. Ya. Apakah dibunuh oleh manusia ataukah memang ajalnya telah mendahulunya sebagaimana manusia seperti itu. Adapun dalil yang menjelaskan bahwasannya iblis ini ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat itu adalah surat Shad ayat 79 sampai 81. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Ya Tuhan, tunggu aku. Tangguhkan umurku sampai datangnya hari kebangkitan." Qala fa innaka minal munzarin. Allah katakan,
maka kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah dimaklumi, maksudnya hari kiamat, ya. Ini pengecualian kepada iblis, bahwasanya dia akan tetap terus hidup sampai hari kiamat. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara unsur kesamaan bangsa jin dan manusia adalah yastawuna fil ba'tsi yaumal qiyamah, ya yaumal hisab. Mereka bangsa jin dan manusia sama-sama dibangkitkan pada hari kiamat kelak, pada hari penghisapan, hari perhitungan amal. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sanafrugu lakum ayyuhat tsaqalan. Ya, kami akan menyudahi urusan kalian, wahai dua makhluk, yaitu bangsa jin dan manusia. Ai sanafrugu li hisabikum wa munjazatikum bi'amalikum allati amiltumuha fi darid dunya. Kami akan menyudahi urusan kalian dengan menghisap kalian, membalas amal-amal kalian yang kalian lakukan di alam dunia. Ya. Jadi sama-sama mendapatkan ganjaran dari amalan mereka, baik itu manusia maupun bangsa jin. Ya. Kemudian berikutnya adalah al-insu wal jinnu la ya'lamunal ghaiba. Qala ta'ala, falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma khara tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. As-Saba ayat 14. Kemudian unsur persamaan antara bangsa jin dan manusia adalah mereka sama-sama tidak mengetahui perkara gaib. Karena urusan gaib hanya milik Allah semata, sehingga tidak ada makhluknya yang mengetahui hal tersebut. Ya, termasuk bangsa jin. Terbukti dengan adanya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau meninggal, itu dalam keadaan berdiri, ya, sambil bertumpu dengan tongkatnya, sampai tongkatnya itu, ya, dimakan rayap, dan keadaan demikian tidak diketahui oleh bangsa jin. Ya. Sebagaimana dalam ayat ini, falamma qadayna 'alaihi al-maut, maka tatkala kami tetapkan kematian kepadanya, yaitu Nabi Sulaiman, kematian, tidaklah ada yang menunjuki atau memberikan indikasi, menunjukkan tanda-tanda kematiannya, kecuali hewan kecil, semacam rayap yang memakan tongkatnya, ya kan? Falamma, dan ketika tersungkur, artinya Nabi Sulaiman sudah tidak bertumpu lagi di tongkatnya dan terjatuh, barulah bangsa jin itu tahu, oh ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal, ya kan? Allau kanu ya'lamun al-ghaib, kalaulah seandainya bangsa jin tersebut mengetahui hal yang gaib, tentunya mereka tidak tinggal di mereka tidak diazab, ya, dengan azaban yang hina ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara persamaannya bangsa jin dan manusia adalah al-jinnu tabaqatun kama fil ins. Bahwasanya bangsa jin itu memiliki kelas-kelas, memiliki kelas sosial yang berbeda-beda sebagaimana manusia, ya. Di antara mereka ada yang baik, ada yang jahat, ya kan? Nah, wa minhum sunniyun wa mubtadi'un wa minhum al-ulama wa minhum talabatul ilm. Di antara mereka ada yang, ya, beragama yang lurus, ya. Ada juga di antara mereka yang beragama Islam tapi Islamnya banyak penyimpangan, ya, sebagaimana juga manusia. Di antara mereka ada ulama juga yang ahli ilmu, ahli tentang agama Islam ini, mereka belajar agama, maka juga ada di antara mereka yang mengerti dan alim tentang ilmu syariat. Di antara mereka juga ada penuntut ilmu, ya kan? Sama persis sebagaimana manusia, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalik, kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang baik-baik, ya, kata jin. Di antara kami bangsa jin itu ada yang baik-baik,
Dan di antara kami ada juga yang tidak demikian. Dan kami memiliki kelas yang berbeda-beda. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, yang keenam, di antara persamaan bangsa jin dan manusia, bahwasanya manusia dan jin itu diberikan oleh Allah pilihan dan kemampuan untuk menerima kebenaran. Ya kan? Wal kafiru minhum yurja lahu an yatuba ilallah. Dan jin kafir di antara mereka juga bisa diharapkan mereka bertobat kepada Allah. Ya. Jadi manusia dan jin itu ketika menerima dakwah itu ada di antara mereka yang mau menerima kebenaran. Ya. Ada di antara mereka yang mau masuk Islam ketika didakwahi. Ya, biasanya mendakwahi jin ini kalau saat-saat momentum adanya ruqyah syar'i, ya di mana ada pasien yang kerasukan jin dan ketika bisa diajak dialog, mereka di antara mereka ada yang bisa menerima hidayah, walaupun banyak juga di antara mereka yang keras kepala nggak mau menerima nasihat, ya mereka tetap membangkang dan mengganggu manusia. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh di antara persamaan bangsa jin dan manusia adalah al-jinnu yaqduruna ala mu'adzatil insi bi anwa'il idza bil waswasah wa ba'dhum qad yusallitul insa bid darbi wal qatl. Bahwasanya jin itu mampu melakukan tindakan gangguan kepada manusia dengan berbagai macam gangguan seperti memberikan waswas, ya, bisikan-bisikan dalam jiwa kita. Itu gangguan dari bangsa jin kepada kita, menghasut kita untuk berbuat kemaksiatan, itu ya adalah bagian bentuk gangguan setan kepada manusia. Dan bahkan sebagian dari antara mereka ada yang bisa membunuh manusia dengan memukul dan lainnya, ya, wal asr dan wal ikhtitaf wasara wal mas wa ghairi dzalik. Juga dalam bentuk menawan, menculik, ya, membawa ke alamnya. Ada di antara manusia yang dibawa oleh jin ke alamnya, ditawan, ya kan? Ini pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang paling populer, ya, adalah as-sar'u, kerasukan, kesurupan jin, ya. Ini bagian dari gangguan iblis atau syaitan dari kalangan bangsa jin kepada manusia. Kama anal insa yaqduruna ala mu'adzatil jinni bil isti'adzah minhum. Sebagaimana juga manusia juga bisa memberikan gangguan kepada bangsa jin, misalnya dengan isti'adzah. Dengan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu akan memberikan efek kepada bangsa jin, ya mereka merasa terganggu dengan isti'adzah tersebut. Ya, kemudian juga dengan membaca, menjaga zikir, ya, pagi petang misalnya, atau zikir apapun yang kita baca di momen-momen tertentu, maka itu bagian dari bentuk merasa terganggu, ya, atau gangguan kepada bangsa jin yang tidak beriman kepada Allah. Ya, wal mu'adzatu yahsulu fi ba'dil ahyan min darbin aw qatlin. Dan terkadang gangguan manusia kepada bangsa jin juga terjadi dalam bentuk pembunuhan, pemukulan terhadap mereka. Ya, ini bisa terjadi, ya. Dan itu pun banyak kisah dan riwayat, ya. Di antaranya pada zaman Nabi ada di antara sahabat yang membunuh ular. Ular tersebut jelmaan bangsa jin. Maka ya akhirnya terbunuhlah itu jin, ya. Nggak bisa hidup lagi. Ya. Ini bukti nyata bahwasanya bangsa jin juga merasa terganggu oleh manusia yang jahil atau manusia yang ya memang tidak sengaja melakukan gangguan kepada mereka. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, 7 macam, ya sebenarnya banyak di antara unsur persamaan dan perbedaan bangsa jin dengan manusia. Namun di sini kami ringkas. Kemudian pembahasan berikutnya adalah perbedaan. Sekarang perbedaan, beberapa titik perbedaan antara bangsa jin dan manusia. Yang pertama, al-anbiya wa rusul jami'an minal insi wa laysa minal jinni rusulun wala al-anbiya.
Nabi dan Rasul itu semuanya hanya dari jenis manusia, tidak ada dari bangsa jin. Nabi dari bangsa jin nggak ada, ya. Apalagi Rasul tidak ada dari bangsa jin. Oleh karena itu bangsa jin itu mengikuti Nabi atau ajaran dari kalangan ajaran Rasul dari kalangan manusia atau Nabi dari kalangan manusia. Baik, kemudian yang kedua, bahwasanya jin itu dari sisi penciptaan berbeda dengan manusia, di mana jin diciptakan dari api, ya kan? Manusia dari tanah. Dan jin itu diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Makanya dalam ayat kita lihat teksnya itu diawali dengan jin, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Allah dahulukan penyebutan jin di situ karena jin memang lebih senior dari manusia, lebih dahulu hidupnya. Ya. Kemudian di antara perbedaannya adalah lil jinni ajsamun a'tahumullah al-qudrah ala tahawul tashakkul an khilqatihim al-asliyah ila ajsamin ukhra. Bahwasanya jin itu memiliki jasad yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk menjelma berubah bentuk dari bentuk aslinya kepada bentuk lain. Ya, ini perbedaannya. Kalau manusia nggak bisa berubah bentuk. Adapun bangsa jin bisa berubah bentuk, ya, walaupun dia punya jasad, tapi Allah berikan kemampuan kepada jin tersebut merubah bentuk jasadnya itu menjadi bentuk lain. Ya, ka'anya tasyakkala bisuratil insan atau insi ma'adan nabi. Mereka bisa menjelma menjadi manusia, kecuali nabi. Bangsa jin nggak bisa mencoba-coba atau tidak memiliki kemampuan menjelma menjadi nabi. Ya. Adapun kepada manusia biasa, ya, ini banyak terjadi, ya, sehingga banyak manusia yang ketakutan ketika ada orang mati, kok ada arwahnya dengan tayangan itu, ya, ada seolah-olah mirip dengan orang meninggal tersebut. Nah, ini adalah ulah jin yang biasa melakukan aksi penampakan kepada manusia, ya, untuk merusak akidah manusia. Wa taratan yatahawwalu ila rihin wa hawa wa bihi yatamakkanu lahum 'alal jiryan fi arqil ins. Dan terkadang bangsa jin itu berubah bentuk menjadi angin, menjadi udara, yang mana mereka bisa mampu kalau sudah berbentuk sedemikian bisa menjalar di aliran darah manusia. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Bahwasanya syaitan itu mengalir, ya, merasuk ke dalam tubuh manusia itu sesuai atau melalui aliran darah. Ya, jadi syaitan nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia kecuali merubah bentuk dulu dari wujud aslinya menjadi gas, menjadi udara, menjadi hawa. Baru dia masuk. Ketika menjadi hawa, ketika itulah dia bisa menyelinap, ya, mengalir dalam darah manusia. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, al-jinnu yarawnal ins. Wal insu la yarawnahum illa idza tashakkalu ala hayatil makhluqat ra'ainahum. Bahwasanya jin itu bisa melihat manusia, adapun manusia tidak bisa melihat jin kecuali kalau memang jin tersebut berubah bentuk terlebih dahulu menjadi makhluk tertentu atau sosok tertentu sehingga manusia bisa melihatnya. Dan itu pun juga tidak semua manusia yang bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu terkadang, atau memang orang kelainan atau orang yang mendapat gangguan jin secara khusus sehingga dia bisa melihat penampakan. Ya. Adapun orang normal tidak bisa melihat bangsa jin tersebut. Ya, adapun orang yang mendapatkan gangguan itu melihat jin juga jin yang sudah merubah bentuk. Adapun bentuk aslinya tidak bisa dilihat oleh bangsa manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia, bangsa jin tersebut, yarakum, dia melihat kalian. Dan juga bangsa kabilah-kabilahnya atau kawanannya, ya.
bangsa-bangsa jin seluruhnya itu melihat manusia min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ini dalil yang menjelaskan bahwasannya kita tidak bisa melihat bangsa jin, ya, adapun bangsa jin bisa melihat manusia. Jadi interaksi satu arah saja. Satu arah saja. Jin bisa melihat kita, adapun kita tidak bisa melihat jin. Bahkan Nabi sendiri ya ketika datang serombongan jin itu Nabi nggak melihat. Ketika datangnya mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwasanya asal bentuk dari paras atau face-nya jin itu buruk. Ya. Al-aslu fi suwaril jinni qabihah. Asal bentuk ya, bangsa jin itu buruk, jelek. Ya, kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mimpi, ya kan, mimpi dengan melihat orang yang ganteng atau yang cantik, gitu kan, maka itu adalah pengelabuan iblis, ya, pengelabuan syaitan yang melakukan tipu daya kepada manusia. Adapun dalil yang menjelaskan ini, ya, adalah surat As-Saffat ayat 65. Allah katakan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Bahwasanya ada sebuah pohon namanya pohon zakum, ya, yaitu makanan penduduk neraka. Nah, pohon tersebut keluar atau tumbuh dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'nahu ru'usus syayatin. Palanya, mayangnya atau bagian dari tumbuhan zakum tersebut itu seolah seperti kepala setan. Ya kan? Berarti ini menunjukkan bahwasanya setan itu adalah satu hal yang satu makhluk yang buruk sekali, ya. Dan ini adalah ya menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwasanya Allah memberikan semacam balasan ya kepada kakek moyangnya, ya, yaitu iblis. Ya. Iblis setelah dilaknat oleh Allah SWT, yang tadinya adalah seorang makhluk atau hamba yang baik-baik, tapi karena hasad dan kebenciannya, kedengkian kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dilaknat. Ya. Sehingga itu pun merembes kepada keturunan. Allah ciptakan bangsa jin itu dalam bentuk yang buruk seperti itu. Ya. Nah, inilah dia Bapak Ibu sekalian beberapa penjelasan tentang risalah Nabi Muhammad SAW itu berlaku untuk seluruh umat manusia dan juga berlaku untuk bangsa jin, sehingga mereka semuanya tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti apa yang mereka terima dari syariat Nabi SAW. Kemudian ada beberapa perbedaan dan persamaan di antara bangsa jin dan manusia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, menjadi bekal bagi kita ya untuk menambah amal soleh kita dan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu saat kelak. Baik, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.